sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Halo masyarakat, Effendi Simbolon dipecat PDIP. Budiman Sujatmiko dipecat PDIP. Marwara soalnya mau dipecat juga, tapi mengundurkan diri. Nah, gimana status Jokowi? Wow. Mari kita bahas. Ya, saya sudah menerima surat pemberhentian saya tadi malam sekitar jam 8 dan saya sudah pelajari dan saya paham dan saya menerima walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut ya saya terima. Ini hanyalah sebuah mundur selangkah untuk maju 2 langkah karena banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam kehidupan politik kita. Budiman Sujatmiko adalah aktivis zaman Orde Baru yang sangat mengkritik pemerintah Soeharto. Berapa kali nih dikejar-kejar lah intinya sampai zaman Soeharto. Sampai akhirnya dia ke Australia, kemudian nanti ditarik. Ada kemungkinan Megawati lah gitu menarik, dan ketika dia kembali ke Indonesia dia dibesarkan oleh PDI. Bisa dibilang dia cukup mendarah daging di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Nah, kita lihat bagaimana dia all out-nya dengan PDIP, tapi ada yang jadi prioritas dia adalah sebuah kemajuan bangsa. Dan dia lihat figur itu ada melalui pribadi Joko Widodo. Cuman, kita tahu sendiri 2024 adalah penghujung masa pemerintahan beliau, sehingga dia waktu itu melihat siapa yang bisa meneruskan ajaran beliau, siapa yang bisa meneruskan program beliau, siapa yang bisa meneruskan cita-cita dari Pak Jokowi ini, itu adalah Prabowo dan Gibran, sehingga dia membela, dan itu tentunya sangat menyakiti hati para partainya, terutama ketuanya ya, yang saat itu langsung mengumumkan ya ada mungkin proses, tapi kata dia tadi tidak ada sidang etik sama sekali, sehingga dia pun nanti dipecat dari PDI yang membesarkan namanya. Tapi ya sekali lagi dia tetap loyal untuk melakukan ajaran Bung Karno yang dia rasa itu diwujudkan oleh pribadi Joko Widodo. Itu Budiman Sujatmiko yang sekarang sudah ada di tim Prabowo. Nah, kita lihat lagi nih bagaimana dengan nasibnya Marwara Sirait. Yuk kita lihat videonya. Saya mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Kenapa? Justru saya melihat kita di PDI Perjuangan itu, di PDI dulu, sangat mengidolakan Bung Karno. Ya, Bung Karno mengajarkan kita harus mencintai wong cilik, ya, membela wong cilik. Pak Jokowi yang menjalankan, memberikan anggaran desa setiap tahun berapa puluh triliun, belum pernah ada sebelumnya. Jadi menurut saya sebagai orang yang objektif ya melihat justru Jokowi, ya, itu menurut saya adalah yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Marwara Sirait ini adalah anak dari Sabam Sirait, salah satu tokoh bisa dibilang yang mengembangkan PDI Perjuangan sampai sebesar ini. Ya, Marwara Sirait, kita tahu sendiri punya kedekatan juga dengan Joko Widodo sejak Jakarta Pilpres 2014. Nah, ini pun sebenarnya dia sudah ancang-ancang membela Prabowo dan Gibran karena figur Jokowi yang membela ke arah sana. Mengapa harus Jokowi lagi? Ya karena tadi jawabannya. Yang melakukan cita-cita Bung Karno itu sendiri adalah Joko Widodo. Mohon maaf, bagi Marwara mungkin ya partai dia sendiri tidak menjalankan itu dengan baik. Ya, tapi, nah itu juga kita bisa sangka lagi kalau dia tidak dipecat. Tapi Marwara di sini tidak dipecat, melainkan mengundurkan diri. Tapi bau-baunya bakal dipecat itu sudah ada ya, teman-teman. Sehingga dia mengundurkan diri dari partai yang bisa dibilang keluarganya sendiri sudah mendarah daging di sana. Sekali lagi, faktor Jokowi yang punya cita-cita memajukan bangsa. Itulah alasan dia kenapa dia mau mendukung Jokowi. Nah, bagaimana dengan Pak Effendi Simbolon? Kita lihat lagi. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan, perangkat nilai dan prinsip-prinsip.
Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam case Pak Effendi Simbolon, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendi-sendinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas. Ini yang diambil oleh partai. Itu Mbak. Kuncinya karena sudah ketemu Jokowi, ada komunikasi, dan haluan politiknya berbeda dengan partai. Sebenarnya tahun 2024 kemarin, waktu Pilpres kemarin juga sempat sudah dipanggil dia, karena waktu itu dia sempat mendukung Prabowo dan Gibran. Masih aman. Yang pilkada ini sepertinya tidak lagi, apalagi katanya ada berhubungan dengan Jokowi yang katanya punya dosa-dosa politik, mungkin dengan partai PDI. Oke lah, sekali lagi faktor Jokowi yang membuat ketiga tokoh ini menjadi buangan atau dipecat oleh partai yang kita bisa bilang partai yang besar di bangsa ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya status Jokowi itu gimana? Apa status dia bersama Gibran? Kalau Bobi menantunya benar udah dipecat, betul. Tapi ini Jokowinya dulu deh. Gibran pasti mengikutin. Pertama, Jokowi itu gimana statusnya di PDI Perjuangan? Sampai saat ini, jujur saja, masih tanda tanya. Bahkan waktu ditanya sama salah satu juru bicara partai, Ciko Hakim, dia bilang, saya jawab pendek saja ya, tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik. Itu aja kata dia. Tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik. Loh, tapi selama ini nama jelek-jelekan Pak Jokowi itu ya konsumsi publik. Tapi status dia nggak jadiin konsumsi publik. Kenapa? Ada apa? Kok disembunyiin? Kok dirahasiain? Tegas aja. Orang yang dekat sama dia kamu pecat, kalian pecat. Kenapa? Ya status beliau sendiri kalian rahasiakan. Ya udah, keluarkan aja dong aslinya gimana. Jangan kayak main rahasia-rahasiaan gini, tapi satu sisi malah menghina. Takut ya kalau menghina Jokowi, takut ya kalau mengejek Jokowi, takut ya kalau membuat Jokowi jadi buangan, pecatan partai, justru membuat Jokowi makin naik sehingga partai PDI malah dibenci rakyat, atau begitu. Jangan-jangan benar ya, sekarang ini bukan PDI yang besar, tapi PDI besar karena Jokowi. Jadi bukan Jokowi karena PDI, tapi PDI itu karena Jokowi. Jangan-jangan kayak gitu tuh. Makanya statusnya masih dipakai. Atau Jokowi mau dipersiapin ya jadi ketua umum selanjutnya. Mungkin, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu di politik ini bagaimana keadaan. Nah, tapi bukti siapa yang dekat Jokowi dipecat sama partai. Tapi status Pak Jokowi kok dirahasiain sih Pak? Kenapa? Tolong dijelaskan dong. Yang gentle lah. Saya pikir ibu kita pasti tahu loh jawabannya. Tolong nggak disampaikan ke rakyat. Sebenarnya Pak Jokowi itu statusnya bagaimana? Jangan dipendam-pendam aja. Dan kalau ketakutan Jokowi makin besar ya karena apa sih? Karena Jokowi jadi cintai rakyat, dia tulus. Nah jadi PDIP ya kalau bisa kasih tahu yang sebenarnya lah, terus terang aja secara gentle. Nggak usah terlalu banyak drama, capek kita mendengarnya juga. Ujung-ujungnya apa? Ya politisasi lah. Jokowi udah jadi rakyat biasa kok sekarang. Tapi Anda masih takut kah? Gimana sih partai besar kok takut sama Jokowi?